Partai Nasdem sudah memutuskan 3 nama sudah ditetapkan akan diusung pada pemilu presiden 2024 mendatang. Meski demikian, hingga saat ini Partai Nasdem masih memilih sendiri, bertemu sana-sini, namun tak kunjung memutuskan dengan siapa akan berkoalisi. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh terus mempengaruhi peta politik di negeri ini dengan beragam manuver dan strategi. Surya Paloh berupaya mengorkestrasi. Lantas, akankah Partai Nasdem dan Surya Paloh bermanuver lagi? Inilah satu meja The Forum, manuver Surya Paloh. Penetapan rekomendasi nama-nama bakal calon presiden Republik Indonesia pada pemilu 2024. Pertama, Anies Rashid Baswedan. Kedua, Muhammad Andika Perkasa. Ketiga, Ganjar Pranowo. Hari ini saya telah bersama dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Perpustakaan Partai Nasdem. Malam Bang Surya. Selamat malam Mas Budi. Ini perpustakaan begitu mewah, begitu megah, ada yang baca nggak sih Bang? Pasti ada. Pasti ada ya. Satu-satunya partai yang mungkin mempunyai perpustakaan yang demikian lengkap. Kenapa Bang? Penghargaan kita Mas. Penghargaan terhadap? Kepada keilmuan, kepada kemampuan kita untuk berupaya meningkatkan, katakanlah, daya intelektualitas dari tatanan kehidupan keseharian anak-anak bangsa ini. Ya. Banyak membaca, saya pikir itu merupakan suatu referensi utama untuk menambah dan mempertajam wawasan. Saya pikir kita sepakat untuk itu. Sepakat, intelektualitas menjadi penting, rasionalitas menjadi penting. Ya, penting sekali. Tapi gini Bang, setelah Rakernas Bang Surya mengumumkan 3 nama bakal calon presiden. Betul. Tapi tidak ditemukan nama yang berasal dari kader Partai Nasdem. Kenapa Bang? Ya, memang itulah sebenarnya objektifnya. Ya, kondisi keadaan yang sedang dihadapin oleh partai ini, kita tetap mengedepankan satu, Mas, adalah objektivitas bagaimana menempatkan kepentingan nasional, kepentingan kebangsaan itu di atas kepentingan partai. Artinya termasuk memilih figures. Bahwasanya mengedepankan kader partai, saya pikir itu semestinya demikian. Oh, semestinya. Tetapi tidak kalah juga ketika kita memiliki suatu harapan besar, idealisme, keinginan kita. Why not the best? Why not the best? Kenapa yang tidak terbaik? Kebetulan barangkali pada kondisi saat ini, Nasdem harus jujur mengakuin objektivitas yang ada, ya kan, kader-kadernya masuklah kategori baik, tapi belum tentu yang terbaik. Sebagai ketua umum partai, saya pikir kita tetap konsisten mengedepankan pilihan yang terbaik. Oke. Nah, mungkin harapan kita pada pemilu berikutnya, saya pikir itu harus dari partai sendiri ya, untuk mengedepankan kader-kadernya pada pemilu berikutnya. Tapi gini, partai-partai lain kan juga masih ragu-ragu untuk mencalonkan siapa yang akan diusung oleh partainya. Partai Nasdem tiba-tiba mendahului dengan mengajukan 3 nama. Apa rasionalitas di balik itu sebetulnya? Ya, kita bisa melihat dan menyerap aspirasi yang ada di kalangan masyarakat. Baik itu daripada seluruh strata komponen yang ada di kelas atas, di kelas menengah, di kelas bawah. Ya kan, dari berbagai latar belakang background masyarakat yang ada, di sipil, di militer, ya kan, di akademisi, ya kan, di non-akademisi, semuanya. Pada dasarnya ini merupakan satu referensi yang harus didengar oleh partai ini. Oke. Nah, kita menemukan apa yang kita calonkan ini, itulah yang kita yakinin merupakan apa yang terbaik menurut pendapat daripada Nasdem. Ya kan? Itu sebenarnya tidak jauh-jauh. Oke. Tapi dalam 3 nama yang dicalonkan, ada Gubernur Jakarta Mas Anies Baswedan, ada Panglima TNI Andika Perkasa, ada Gubernur Jawa Tengah Mas Ganjar Pranowo. Mas Ganjar identik dengan PDIP. Ini
Ada nggak sih Bang Surya, apakah izin dulu kepada PDIP untuk mencalonkan nama Mas Ganjar atau gimana? Iya, memang dalam pandangan pikiran Nasdem, kalau kita memilih calon pemimpin bangsa, itu dia bebas terikat daripada batasan. Oke. Ya katakanlah miliknya partai, itu pemahaman kita. Bisa aja Nasdem salah, Mas Budiman. Bisa aja. Bisa salah ya? Ya, belum tentu dia benar. Tapi di sana ada niat baik. Ya. Ada niat baik. Ada niat baik, ada keinginan kita. Nah, ini kebetulan ini kan Mas Ganjar baik menurut Nasdem. Ya memang dia datang dalam keberadaan dia sebagai kader partai PDI Perjuangan. Sahabatnya Nasdem juga dalam koalisi pemerintah. Kalau kita calonkan bagus juga. Bagus juga. Ya kan? Nah, kalau memang Mas Ganjarnya tidak menerima, itu lain masalah. Lain masalah. Ya kan? Kita menghormatin itu. Tapi niat baik kita, saya pikir nggak perlu kita. Niat baik itu ada spontanitas di sana, ada keinginan kita untuk melihat ini bagus sebenarnya. Seandainya pun ada yang melihat kader Nasdem ingin dicalonkan oleh partai lain, langsung saya katakan terima kasih dan penghormatan saya. Oh, kalau ada kader Partai Nasdem yang dicalonkan oleh partai lain. Sebaliknya, ini kan sebuah simbiosi yang bisa terjadi. Oke. Di mana saja. Oke. Tapi ada juga anggapan bahwa partai politik ini bukan semacam klub sepak bola yang ada transfer pemain dan lain sebagainya, sehingga kemudian Rakernas Nasdem kemudian menominasikan Mas Ganjar yang kader partai lain. Gimana Bang Surya merespon itu? Ya, itu barangkali mungkin argumentasi untuk anak-anak mahasiswa bisa lah begitu. Loh, gimana anak mahasiswa itu? Kalau politisi sebenarnya janganlah. Banyak argumentasi yang lebih kaya daripada itu. Terlalu miskin argumentatifnya ya. Terlalu miskin saya pikir argumentasinya. terlalu miskin. Ya, terlalu pendek sekali. Tidak ada konotasinya untuk apa transfer sepak bola dengan ini. Kita berpikir kemampuan kita untuk ingin memberikan yang terbaik bagi kemajuan bangsa ini, beyond daripada kepentingan partai bahkan politik, institusi partai-partai yang kita miliki. Kita harus mengarah ke sana, Mas, baru negara ini bisa maju. Kalau kita hanya berdasarkan daripada kepentingan, berhenti pada kepentingan institusi partai yang kita miliki, nah itu kelasnya kita di bawah kelas sepak bola barangkali. Tapi Bang Surya yang juga berada dalam satu koalisi pemerintahan dengan PDIP, tidak khawatirkah kemudian nominasi Mas Ganjar ini merusak hubungan baik dengan PDIP? Saya berharap tidak. Saya berharap tidak. Saya berharap tidak. Mudah-mudahan tidak ya. Sayang sebenarnya. Artinya kenapa saya katakan sayang? Modal perjuangan yang cukup panjang, persahabatan yang cukup panjang, ya kan? Kenapa harus diakhiri dengan salah pemahaman, salah pengertian yang tidak berikan ajas manfaat bagi kemampuan kita untuk membangun bangsa ini bersama. Setelah ini akan ada komunikasi politik lagi dengan PDIP? Saya akan upayakan itu. Bagaimanapun juga komunikasi itu merupakan satu hal yang mutlak harus terjaga secara baik ya. Oke. Satu hal yang menarik lagi Bang Surya, munculnya dinominasikannya Panglima TNI Andika Perkasa. Ya. Tapi kalau kita lihat voting dari DPW, dukungan terhadap Andika tidak cukup signifikan, tidak cukup kalah dengan misalnya Mas Erick Thohir dan lain sebagainya. Bagaimana Bang Surya menjawab itu? Memang tidak ada yang mengarrange, mengatur bagaimana supaya ada suara. Kalau saya bilang sebaiknya pilih si A, pilih si B, barangkali Andika nggak suara nggak seperti itu. Ya, tapi pemikiran, pemahaman apapun dengan suara yang datang dari spontanitas, ya kan, pemahaman daripada saudara kita, dari para pimpinan perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah di seluruh Indonesia ini amat saya hargain. Andika hadir, saya pikir merupakan sebuah tokoh yang bisa juga mengimbangin, katakanlah, kedua figur sivil yang ada ya. Baik itu Mas Ganjar, Mas Anies. Andika memang sosok TNI, ya, perwira tinggi TNI, bahkan sekarang masih menjabat Panglima ABRI, Pangap. Tapi kita bilang barangkali tidak ada salahnya dalam pikiran saya
kalau memang seorang Panglima TNI seperti Andika Perkasa juga mendapatkan suatu kehormatan untuk dicalonkan di partai ini sebagai calon presiden. Dan kita juga mengetahui masa jabatan Mas Andika barangkali tinggal berapa bulan ke depan. Desember. Ya, Desember. Jadi kan masalahnya kalau ada yang berkatakan kena janganlah tarik-tarik Panglima TNI pada hari ini di sini. Kan pemilunya bukan saat ini, Mas Budiman. Pemilu kita itu 2024. Oke, Ini baru dinominasikan. Ya, mungkin juga ini elaborasi karena ada analisis yang mengatakan bahwa menominasikan Andika sebagai calon presiden pada sekarang itu bisa mengganggu Andika dalam jabatannya sebagai Panglima TNI. Tapi jawaban Bang Surya setelah jeda berikut ini.